Fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Alhamdulillah saya telah melakukan PLP 1, yaitu tugas dari semester 4. PLP 1 itu sendiri adalah singkatan dari pengenalan lapangan persekolahan 1 yang bertujuan untuk observasi dan pemagangan. Saya lakukan di SMAN 1 Banjarsari, dilaksanakan kurang lebih selama 2 minggu. Saya mewawancarai 4 narasumber, yaitu Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Guru Fisika, dan siswa perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12. Ada 4 pokok bahasan pada kegiatan PLP 1. Yang pertama adalah kultur sekolah, yang kedua adalah struktur organisasi dan ketentuan sekolah, yang ketiga adalah implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat adalah identifikasi kegiatan-kegiatan formal di sekolah, yang kelima adalah kegiatan-kegiatan rutin ekstrakurikuler di sekolah, dan yang terakhir adalah identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Yuk simak video wawancara di SMAN 1 Banjarsari. Nama saya Iman Nuryanti dan jabatan sebagai Kepala Kesiswaan. Kalau mengajar, saya mata pelajaran biologi. Alhamdulillah, kalau untuk sekolah di sini berjalan dengan baik. Peraturan gitu ya, itu tetap berjalan. Mereka ke sekolah dengan tadi misalkan mengambil modul yang sebagainya, protokol kesehatan tetap dijalankan. Kalau yang tidak punya HP berarti kan mereka manual gitu. Jadi kita fasilitasi dengan fotokopi modul, kemudian kita perbanyak dan nanti siswa mengambil di sekolah. Tidak, siswa pakai pakaian bebas, tidak pakai uniform. Untuk kegiatan kesiswaan, selama pandemi kita tidak ada kegiatan. Kalau untuk ekskulnya cukup banyak, ada mulai dari paskibra, kemudian ada pramuka, kemudian ada seni siswa, kemudian rakis siswa, kemudian ada olahraga prestasi, KMR juga ada. Hanya untuk pada saat pandemi kita tidak melakukan kegiatan sama sekali. Akademi beberapa tahun yang lalu kita pernah menjuarai lomba Olimpiade Sains seperti fisika. Dalam akademi alhamdulillah cukup banyak, terutama dalam olahraga prestasi. Piagam gitu, atau berupa dana pembinaan. Kita ada ya, terutama bagi siswa yang tadi tertib, tapi punishment di sekolah ini sifatnya tidak fisik, tapi punishment yang sifatnya lebih karena kita kebetulan sudah sekolah di nyata, kalau mereka misalkan kegiatannya beberapa menit mereka membersihkan ruangan gitu ya, atau tempat-tempat tertentu di sekitar situ, itu mereka membuat satu tulisan gitu yang sifatnya apa ya, tetap mendidik gitu ya tulisan. Saya Feli Ferdiansah, saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Banjarsari. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya mewakili Pak Kepala untuk wawancara mengenai hal-hal yang akan ditanyakan oleh mahasiswa dari Profesor Dr. Hamka ini. Iya, Pak. Ada beberapa hal yang kita tekankan di SMA Negeri 1 Banjarsari. Yang pertama adalah kultur atau budaya bersih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
salam, senyum, dan sapa. Itu yang memang kita tekankan di sekolah kita. Dan alhamdulillah dengan kultur budaya sehat tersebut, sekolah kita juga sudah masuk ke sekolah adiwiyata provinsi seperti itu dan nasional. Kalau lembaga struktur organisasi jelas ada gitu ya, setiap sekolah pasti ada struktur organisasinya. Yang pertama sebagai top leadernya yang kepala sekolah, siswa, kemudian sarana prasarana dan humas, kemudian di bawahnya lagi ada guru-guru dan langsung ke siswa gitu ya. Kemudian untuk organisasi di tata administrasi sekolah yang paling tinggi ya kepala sekolah, kemudian setelah itu kepala tata usaha, dan ada beberapa para pegawai di bawahnya yang membidangi juga tentang kurikulum, kemudian juga sarana, humas, dan siswa gitu ya. Karena kita ini masuk ke sekolah adiwiyata, salah satu yang kita tekankan perilaku positif itu adalah bagaimana agar mereka bisa hidup bersih seperti itu, meningkatkan kebiasaan positif ini sehingga akhirnya kebiasaan ini bisa menjadi suatu hal yang membudaya seperti itu. Kemudian kedepannya kita akan mencoba juga untuk membiasakan sholat duha. Memang agak sedikit berkurang, cuman memang untuk pengkondisian lingkungan, karena memang lingkungan kita juga harus tetap terjaga, selain oleh para pegawai sekolah yang memang diberikan tugas khusus untuk membersihkan sekolah, ada juga tingkat kelas gitu ya. Meskipun memang pengkondisian waktunya sudah kita kondisikan agar jangan terlalu banyak dalam sehari itu ada siswa ke sekolah gitu, biar tidak terjadi kerumunan. Jadi sekolah sehat gitu ya. Kita lihat juga lingkungan masih bisa dibilang asli kalau seperti ini. Kalau kesulitan finansial pasti ada lah ya. Cuman memang kalau kita lihat pada kondisi ini di SMA Negeri 1 Banjarsari sendiri yang tidak punya Android itu angkanya di bawah 10%, paling mungkin sekitar 7-8%-an. Di beberapa sekolah banyak yang menggunakan media seperti Zoom gitu ya, Zoom meeting dan segala macam. Kalau di kita kebetulan di daerah agak sulit gitu ya. Yang pertama memang tempatnya juga yang sulit juga sinyal. Kemudian yang kedua masalahnya adalah pulsa gitu ya. Kalau itu jelas ada gitu ya. Ada teguran ada dari sekitar 2 tahun yang lalu sebenarnya hampir tidak pernah ada karyawan atau pegawai di sekolah ini yang kehadirannya seperti itu gitu ya. Ya ke-13 Pembelajaran secara daring sedikit sulit untuk melakukan penilaian keterampilan siswa, terutama kemampuan praktik pada proses percobaan atau unjuk proyek. Pasti kendala selalu ada. Setiap siswa dan di setiap kelas tertentu pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda. Yang jelas pembiasaan untuk mengucapkan salam, berdoa terlebih dahulu, cinta kerapihan, kebersihan, kemudian kepedulian terhadap sesama teman. Untuk di semester 1 ketika mulai dihentikannya pembelajaran tatap muka dan melalui daring, Bapak pribadi sama sekali tidak melakukan, tetapi diganti dengan unjuk kerja proyek dengan produk video dokumentasi kerja proyek dari setiap siswa. Kemudian pada semester sekarang nih, tidak semua KD tagihan untuk nilai keterampilan akan ditagih, akan diujikan, tapi cukup 2 kegiatan praktik sederhana aja yang dapat dilakukan di rumah dengan peralatan dan bahan yang bisa ditemukan mudah di rumah. Yang jelas persiapan administrasi seperti kelengkapan RPP,
silabus ya, itu harus terpenuhi dulu, yang kemudian dipelajari, kemudian kuasai materinya, kemudian pahami kondisi karakter siswanya, kemudian harus apa, baru kita melakukan teknik pembelajaran. Belajar Bapak sesuai dengan RPP dan silabus yang Bapak buat. Skenario pembelajaran yang berada di RPP itu tidak 100% sesuai dengan yang Bapak ajarkan, yang Bapak lakukan di kelas. Tetapi yang terpenting itu target capaian kompetensi minimumnya tercapai. Kesulitan itu pasti akan ditemukan ya. Nah, terutama ketika siswa mengalami kesulitan pemahaman ketika mengerjakan penugasan. Nah, solusinya Bapak membuat video pembelajaran yang membahas latihan soal penugasan. Ada perubahannya total banget, karena kondisinya benar-benar tidak biasa. Secara umum siswa baru itu mudah diketahui, tetapi kan secara khusus per individu untuk dapat memahaminya ya berinteraksi langsung. Akan tetapi karena pembelajaran jarak jauh yang komunikasinya hanya mungkin melalui WhatsApp, maka hanya bisa diketahui karakteristik siswa itu dari sopannya ketika berkomunikasi dan disiplinnya, terlihat dari ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Nah, sekarang kalau pembelajaran secara daring, apalagi ini pembelajarannya tidak menggunakan Zoom atau tidak menggunakan Webex, sehingga pembelajarannya daringnya itu melalui WhatsApp dengan bantu kanal YouTube. Ya, Bapak paling cuman mengetahuinya dari ketika di grup, kalau misalnya ada kesulitan bertanya dan sebagainya. Nah, itu berarti dia orangnya aktif. Orang yang pasif berarti tidak komunikasi sama sekali, cuek. Dan juga dari ketepatan mengumpulkan tugas. Nah, sekarang gimana ngatasinya? Ya, pertama komunikasi Bapak dengan yang bersangkutan ya, dengan siswa tersebut. Tapi kalau misalnya kurang kurang ampuh untuk menyelesaikannya, paling minta kerjasama dengan wali kelas ya, yang terhubung langsung dengan orang tua siswa tersebut. Ada apa kendalanya? Nggak bisa beli paket, terus solusinya apa aja ya? Nggak pernah pakai Zoom? Ada yang mudah, ada yang susah. Setiap kadang apa ya, langsung dikasih materinya tapi jarang dijelasin itu. Walaupun Nggak dijelasin tapi susah juga. lewat video. Oh, video. Gimana tuh proses belajar di kelas kalau langsung? Enak tuh di kelas, Kak. Ini apa gampang memahaminya gitu. Kalau daring susah memahami. Kan nggak dijawab. Bebas ya. Kalau WA biasanya pakai video atau pakai via telepon atau cuma chat aja? Chat ya. Berarti selama perkuliahan daring nggak pernah pakai seragam sekolah? Oh iya. Belum mengerti pelajarannya ya.